hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dengan seri surat 1 Timotius. Pasalnya yang pertama, ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Salam dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Saudaraku, tujuan utama ditulisnya surat ini adalah untuk memberikan dorongan pada Timotius dalam menjalankan tugas yang cukup sulit berhubungan dengan kesalahan doktrin dan problem-problem praktis yang ada dalam gereja di Efesus. Dan juga memberikan petunjuk yang berhubungan dengan tanggung jawab seorang gembala sidang atau hamba Tuhan, serta kualifikasi dan tugas dari kepemimpinan suatu gereja. Siapa Timotius? Dan apa hubungannya dengan Paulus sebenarnya? Sehingga Paulus memanggilnya anak. Jadi Paulus kelihatannya mengembangkan hubungan bapa dan anak dengan Timotius. Bagaimana hubungan fathering ini bisa berlangsung? Jadi rupanya dalam perjalanan misi yang pertama, waktu Paulus dengan Barnabas sampai di sebuah daerah yang bernama Listra, itu sebuah kota namanya Listra, di sebuah region yang namanya Iconium. Di situ memang mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penolakan. Tapi Injil diberitakan. Sementara mereka memberitakan Injil, ada seorang ibu yang bernama Lois dengan anaknya perempuan yang bernama Eunike menyerahkan diri mereka untuk bertobat. Nah, Eunike ini, anak dari Lois ini, bersuamikan seorang Yunani. Jadi dia bukanlah berasal dari bangsa perjanjian, dikenal dalam bahasa Indonesia bilang bangsa kafir. Dari pernikahannya dengan orang Yunani ini, dia memiliki seorang anak yang bernama Timotius. Nah, dalam perjalanan misi yang kedua, kita tahu bahwa Paulus kembali ada di Listra, dan setelah dia melihat di situ bahwa Timotius sudah ada di dalam jemaat, dan karena telah mengalami pertumbuhan rohani dengan kesaksian roh yang baik dari orang-orang yang ada di situ, Paulus memutuskan sesuatu yang luar biasa. Dia memasukkan Timotius ke dalam tim apostoliknya untuk berjalan bersama-sama dengan dia dalam perjalanan misinya yang kedua. Dan dalam perjalanan itulah kemudian Paulus melakukan beberapa hal. Misalnya, Paulus meminta Timotius untuk disunat. Disebabkan karena Paulus mengerti tempat pelayanan mereka akan berhubungan dengan banyak orang Yahudi. Supaya mereka tidak mengalami sandungan, Paulus meminta dia untuk disunat. Dan dari situlah kemudian Paulus mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan Timotius. Dan dalam banyak referensi, Paulus menyebut nama Timotius sebagai seorang anak yang begitu taat, begitu tidak mementingkan diri sendiri. Dan Paulus kemudian sekarang sedang memberikan encouragement kepada atau dorongan kepada Timotius yang pada saat sekarang ini dia sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Saudaraku, surat ini tentunya bukan hanya buat Timotius, tapi juga penuntun saudaraku kepada pemimpin-pemimpin rohani dan menjadi pegangan bagi hamba-hamba Tuhan di sepanjang zaman. Saudaraku, pelayanan yang sangat gamblang dalam petunjuk yang Paulus katakan adalah gereja harus memiliki pelayan yang terlatih dengan baik, menyerah sungguh-sungguh pada panggilan dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan. Lebih daripada itu, harus tetap tinggal saudara dalam hubungan yang konstan, yang dekat dengan Tuhan, melalui doa dan mempelajari firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus memberi makan dirinya terlebih dahulu, yaitu dalam firman Tuhan, tentu juga dalam firman iman dan doktrin yang benar. Nah, setelah itu baru bisa mengajar umat Allah dan juga dasar-dasar iman. Praktek kekudusan dalam sikap hidup sehari-hari akan membawa juga jemaat yang dilayani pada level yang sama tentunya. Nah, jelas sekali bahwa dalam surat ini nanti kita akan ketemu banyak hal di mana Paulus
address kepada Timotius untuk menjaga dirinya, tetap komitmen kepada Injil Yesus Kristus karena banyaknya pengajaran sesat. Dia mendorong Timotius untuk tetap setia kepada panggilan, setia terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia mau mendorong Timotius untuk tetap berpegang pada apa yang dia miliki. Pengajaran-pengajaran yang Paulus sudah sampaikan kepadanya. Berpegang kepada doktrin yang sehat. Kepada hal yang Tuhan mau kita semua miliki. Mungkin sama dengan zaman sekarang. Terlalu banyak sampah-sampah di mana-mana. Ada banyak orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar di mana-mana. Ada banyak pengajar-pengajar palsu datang. Nah, kita sebagai orang percaya harus tetap komitmen kepada Injil Yesus Kristus. Tetap setia kepada pengajaran yang Tuhan mau kita. Jadi di dalam tema terbesar sini adalah kesetiaan. Kesetiaan pada panggilan kita sama-sama. Saudara, mari kita tetap setia untuk kita melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya kita didapati Tuhan sebagai hamba Tuhan yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Itulah tujuan utama dalam pelayanan kita, untuk berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.